Butikyo. Butikyo adalah merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang meliputi pakaian hingga sepatu. Butik ini memiliki ciri khas warna merah dengan 3 garis yang bermotivasi oleh kata yo 3 huruf. Sedangkan warna merah sendiri memiliki arti pemberani dan putih menyeluruh artinya agung. Jadi konsep glorious di sini memiliki arti seorang yang memiliki pemberani yang agung. Bisa dilihat pada denah Butikyo yang berukuran 10 x 10 dengan memiliki struktur kolom 20 cm x 20 cm dan kolom praktis 15 cm x 15 cm. Pada desainnya sendiri, pada bagian tembok di sini kita menggunakan dulu Cartilax, cat berkualitas bagus yang dilengkapi dengan teknologi Pro Comfort. Produk berikut ini memiliki daya sebar yang maksimal sehingga dapat mempermudah proses pengecatan dengan tekstur cat bermutu tinggi. Nah, di sini juga bisa menghemat dan tidak perlu menggunakan banyak air untuk mengecatnya. Nah, di sini pada bagian warna merah sendiri saya memilih tipe French Tip Red dan pada warna putih sendiri saya memilih white on white. Saya memilih warna tersebut karena untuk menimbulkan glorious yang berkesan mewah, megah, dan luas. Nah, selanjutnya pada bagian material sendiri yang berkaitan kayu seperti meja, lemari, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan kayu cedar. Kenapa? Karena kayu cedar sendiri memiliki keunggulan yaitu kelembabannya yang cukup baik untuk furnitur, tidak mudah membusuk, memiliki aroma yang segar, tahan terhadap rayap dan serangga, memiliki kandungan resin untuk menyerap kelembaban dan bau, dan juga tahan cuaca dingin dan hujan. Nah, selain penggunaan kayu yang baik juga, walaupun kualitasnya baik, saya juga ada tambahan khusus yaitu adalah latchware. Di sini latchware ini berperan penting agar memudahkan pengawetan terhadap kayu itu sendiri. Ya, sekarang kita ke bagian material. Yang pertama yaitu kasir. Pada bagian meja kasir memiliki simbol 3 garis yang menyimbolkan dari Butikyo itu sendiri. Garis merah yang menjadi ciri khas Butikyo menggunakan bahan wood yang di finishing menggunakan latchware, memiliki ketahanan terhadap air dan goresan yang sangat baik. Nah, berikutnya yaitu ruang kerja. Di sini ruang kerja meliputi dari lemari untuk locker room, meja untuk manajer itu sendiri. Pemilihan material berkualitas premium yang membuat konsep glorious timbul seperti meja hingga kursi dan rak locker itu sendiri. Ya, sekarang kita berada di zona rak. Pada area ini, material yang digunakan pada rak adalah wood yang difinishing dengan menggunakan latchware. Pemanfaatan cermin sebagai simbol butik yang menimbulkan kesan luas dan megah itu sendiri. Ya, dan juga pemilihan sofa menggunakan kualitas yang sama yaitu premium. Penggunaan rak baju terbuat dari aluminium. Nah, selanjutnya kita berada di zona fitting room. Pada bagian ini terdapat 2 ruangan ganti yang berukuran 1 x 2 dan juga penempatan cermin sengaja pada bagian luar dengan cermin yang sangat lebar. Nah, berikutnya yaitu adalah zona toilet. Pada zona ini, toilet di sini sengaja dibuat wastafel pada bagian luar agar memudahkan dan juga tidak mengantri, sedangkan toilet hanya menyediakan kloset duduk saja dan tambahan exhaust sebagai pengudaraan. Pada bagian zona rak, pada bagian ini ruangan manajer dibuat satu dengan ruangan locker agar memudahkan karyawan. Material itu sendiri yang digunakan adalah berupa kursi biasa pada umumnya dan meja yang terbuat dari wood. Sedangkan locker sengaja dibuat menyerupai warna putih agar konsep glorious menyatu keseluruhan. Nah, sekarang kita berada di bagian sistem pengudaraan. Nah, di sini saya mendesain ruangan 10 x 10 dengan menggunakan 3 AC. 2 menggunakan AC 2 PK dan 1 menggunakan setengah PK. Untuk 2 AC 2 PK itu sendiri berada di area display. Sedangkan AC yang setengah PK berada di ruangan kerja manajer. Nah, untuk
Untuk pada bagian toilet, di sini saya mendesain menggunakan exhaust untuk pengudaraannya sendiri. Nah, sistem pencahayaan sendiri bisa dilihat bahwa titik-titik lampu LED. Nah, sekarang kita berada di rencana dan detail material plafon. Plafon sendiri, saya di sini memilih plafon upselling. Kenapa? Karena plafon upselling sendiri itu adalah salah satu jenis variasi bentuk plafon yang sebagian besar permukaannya terangkat ke atas. Plafon ini banyak diaplikasikan untuk mendapatkan ruangan yang berkesan lebih lega. Upselling juga dibuat menarik dengan menambahkan lampu LED strip. Pencahayaan pada plafon dapat disembunyikan pada permukaan yang lebih rendah sehingga cahaya yang memantul lebih terlihat lembut. Nah, sekarang kita berada di material bagian plafon. Material pada bagian plafon ini menggunakan gypsum karena merupakan material yang terbilang mudah dicari dan mudah pemasangannya. Dalam pemasangannya menggunakan rangka yang digunakan untuk memasang plafon ini dapat menggunakan furung atau kayu. Selain itu juga material gypsum sangat mudah dalam pembentukannya. Agar membuat gypsum tidak jamuran, bisa menggunakan cat khusus gypsum yaitu dulu pentalaid tiling. Nah, selanjutnya adalah kelebihan plafon gypsum itu sendiri. Selain cepat dalam pengerjaannya, hasilnya pun lebih rapi karena penggunaan plafon gypsum bisa dibuat tidak terlihat sama sekali. Dan juga selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan untuk plafon gypsum sendiri. Nah, kekurangannya yaitu plafon ini tidak tahan air apabila bocor.